Kamu jangan, jangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian Quranic Journey yang ke-9. Insya Allah ini adalah pertemuan kita yang kedua, yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan Allah selalu rahmati. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kebermanfaatan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz, keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Amin. Baik, untuk Bapak Ibu yang hadir insya Allah disehatkan juga ya. Baik, Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, tafadhol Ustaz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu yang kemuliakan dan pengurus DJWI, Bunda Anda dan Bunda Rifa, puji syukur kita kehadirat Allah SWT, salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk manusia teragung, teladan kita, junjungan kita, kecintaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sampai di surah Al-Hasyr. Seperti biasa, lanjutan yang lalu, hari ini adalah surah Al-Hasyr ayat ke-14 dalam Quranic Journey yang ke-9 ini. Baik, urutan dan isi kajian kita di Quranic Journey yang ke-9 ini ada urai ayat, mengurai ayat, lalu tilawah, lalu kemudian nanti ada doa, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir yang merupakan rangkaian ya sequel kita dari awal pertemuan Quranic Journey ini sampai saat ini, kita membahas yakni ikhtisar surah, apa yang dikandung dalam sebuah surah, namanya, isi kandungannya, kalau ada sabab nuzulnya, dan juga identitas-identitas surat, berapa ayat, dan seterusnya. Yang hari ini kita memasuki surah At-Takwir insya Allah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas surah Abasa wa Tawalla, hari ini kita masuki surah At-Takwir. Baik, kita akan mulai, Bapak muliakan.
Seperti biasa, sebelum saya mengurai dan kita eh, lanjutkan, terlebih dahulu kita ingin dengar bacaannya ya, bacaan daripada surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayatnya adalah ayat 14. Nah, siapa yang akan bacakan dari Pak malam Iya, ini? baik. Saya panggilkan, silahkan Ibu Sri Handayani, silahkan untuk membaca. Fadhali. Ibu Sri, silahkan mic-nya dibuka. Ya, Bu Sri Handayani ada di tempat? Ya. Iya, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak kedengeran ya Bu ya, maaf. Kedengeran ya? Kurang deket ya. Boleh dikeraskan lagi. HP soalnya. Jadi, Iya, silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqatilunakum jami'an illa fi ukhra muhassanati aw min wara Ijudur. ijudur ya sukum bainakum syadid tasabuhum jami'an wa qulubuhum hatta zalika bi'annakum qawmun la yaqilun. Alhamdulillah. Bunda artinya boleh Bun? Bunda Sri artinya di bawah. Nah ini maaf sebentar. Nah ini artinya. Ayo Bun. Permusuhan antara sesama mereka sangat Bu Sri Kecuali suaranya menghilang. ini ya gangguan kali ya, mungkin gangguan sinyal kali. Sinyalnya ya. Mereka tidak akan memerangi kamu jami'an bersama-sama kecuali illa fi qura muhassanah, kecuali di negeri-negeri, di wilayah-wilayah yang muhassanah, berbenteng, miwaro ijudur, dari balik benteng atau tembok. Suhum bainahum syadid, permusuhan antara sama mereka itu sangat hebat ya. Tahsabuhum jami'a, kamu mengira bahwa mereka itu jami'a, bersatu ya. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu terpecah belah. Dzalika, itu semua gitu yang dilakukan itu semua itu bi annahum qaumul la yaqilun, karena mereka adalah kaum yang tidak berpikir. Alhamdulillah, makasih Bunda Sri sudah membacakan buat kita. Barakallahu wa rahimahullah wa rahimana jami'an. Semoga Allah merahmati kita, beliau yang mendengarkan dan kita yang mendengarkan atau beliau yang membacanya. Baik, Bapak muliakan, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita urai dan kita tafsiri ayat ke-14 surah Al-Hasyr ini, terlebih dahulu seperti biasa kami memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang sudah mengurai kata-kata di dalam surah Al-Hasyr ayat 14 ini. Baik, saya tutup terlebih dahulu untuk mempersilahkan Bapak Ibu yang sudah
mengurai, boleh silakan ditampilkan. Iya, ada Bunda Rina, silakan Bu. Oh, Bunda Rina, alhamdulillah. Ayo Bun, sini Bun, saya lihatnya. Dzalika binahuna. Baik, naik. Kalau uraiannya Bun, silakan. Masya Allah. Dalam Banyak. tulis, iya, dalam uraian Bunda ada berapa jumlahnya tuh? Bunda Rina, ada? Mohon maaf, itunya mikrofonnya boleh dinyalakan Bun. Nah, itu. 33, Ustaz. 33. 33. Masya Allah. Banyak ya, makasih Baik. Bun. Barakallah Terima fiik. kasih Bun. Bunda Sri Lanjut, Dwiarti, monggo Bun. Bunda Sri. Ini harokatnya. Yang kilo, oke. Baik. Bagaimana dengan uraiannya Bun? Silakan. Oh, boleh ke kiri Bunda, ke kiri. Ke kiri Bunda. Nah, terus. Nah, oke. Dari yang sudah tertulis ada berapa kata yang sudah disebut Ibu situ? Ada berapa kolom? Perlu Mic-nya dinyalakan. Bun. Mic-nya belum dibuka Bun. Bunda Sri, ada berapa kata Bun? 33, Ustaz. Sama ya sama Bunda Rita tadi ya, 33. Masya Allah. Baik, makasih. Barakallahu fiik, Bunda Sri. Selanjutnya, Pak Herman, sudah Pak Herman? Udah, Ustaz. Udah, baik. Ayo coba kita Iya, lihat. kan. Ininya, harokatinya, wa quluhum syatta dzalika minhum la yaqilun. Alhamdulillah. Bagaimana dengan urayanya, Pak Herman? Kayaknya seperti ini, Ustaz. Iya, oh baik. Oh banyak kayaknya. Ada berapa tuh, Pak? Sama dengan Ustaz, 33, Ustaz. Wah, 33. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik, Pak Herman. Selanjutnya siapa nih, Bu Rifa? Bunda Nunung nih kayaknya Ustaz. Oh, Bunda Nunung. Udah menampilkan nih. Eh, dalam tampilan saya agak gelap ya, Bun ya? Iya, di kamar, Ustaz. Oh iya, apalagi mati lampu udah di kamar mati lampu. Baik, iya. Urayanya Bun, silakan ditampilkan. Tapi belum itu, artinya ada yang masih bolong. Oh, ada yang bolong, nggak apa-apa nanti sama-sama ya kita sempurnakan. Tapi ada berapa? Banyak banget kayaknya ini. 33. Wah, ini udah 3 orang, 33 semua dong. 4. Tiga Benar semua kayaknya. nih sama. Baik, tapi kita lihat nanti yang lain. Siapa Kasih lagi? Bun. Eva. Siapa lagi? Silakan Pak Haji Jenal sudah. Oh, nanti ini Pak Signal, boleh, monggo. Haji, monggo. Hmm. Mana itu? Oh, jangan-jangan udah 38 beliau nih. Coba aja kita lihatnya. Ini apa namanya harakatnya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan urayanya? Ya, sama mau aja nih, Pak Ustaz. Makmum aja. 33 ya. Makmum 33. yaqilun. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Asik, Pak Jainal. Adakah yang lain, Bu Rifa? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Bu Ika atau Bu Bunga Dina? Iya. Bunda Bunga, oh Bunga. Bunda Bunga, iya. Iya. Nah, iya. Bunda Bunga gimana? Nah, Lebih dekat lagi Bun ke layar, boleh. Uraiannya Ustaz, Oh, berapa jumlahnya Bun kolomnya? hanya sama Ustaz 33. Iya, nah, ini makanya oh, udah kompak nih hari ini. ijma ulama ini. Semua sama ya. 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 Masih adakah Baik. yang lain, Bu Iya, Rifa? Bun. Iya. Ada yang Ika lain tadi silakan. mau tampilkan Bunda Ika? Oh, Bu Ika enggak. mau ditampilkan? Belum, baik. Kalau belum nggak apa-apa. Belum, baik. Belum Pak Ustaz, belum. Belum, iya. Belum ya? Ya, Nggak masih apa-apa. belajar ya. Insya Allah nanti di Oke. kesempatan berikutnya Bun ya. Coba kita cocokkan Bapak Ibu. Sebelum kita urai kata-katanya, kita ingin sedikit apa pesan di balik ayat ini. Tapi yang muliakan, tidak henti-hentinya saya mengingatkan bahwa peristiwa di dalam surah Al-Hasyr ini adalah berkaitan dengan peristiwa pengusiran Bani Nadir
dari kota Madinah. Gitu ya. Nah, Bani Nadir ini yang sesungguhnya adalah kelompok Yahudi, ternyata dibela oleh orang-orang munafik Madinah, yaitu dari golongan Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya. Maka Al-Quran ini membeberkan seperti apa sesungguhnya keadaan mereka. Karena kalau Al-Quran tidak memberitahukan, Rasulullah tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Bagaimana orang Yahudi, Bani Nadir, bagaimana orang munafik. Apa kata Allah? La yuqatilunakum jami'a illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur. Jadi Bapak Ibu muliakan, ternyata di apa namanya di Madinah itu ada 3 klan ya, ada 3 suku, ada 3 golongan Yahudi di Madinah itu yang di dalam Madinah. Satu lainnya di luar kota Madinah atau namanya di Khaybar. Yang di dalam kota Madinah itu ada suku atau Bani Nadir, anak keturunan dari Nadir. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraisyah. Gitu ya, 3 klan ini, 3 suku ini. Yang di luar daripada Madinah itu ada Khaybar. Nah, 3 kelompok ini ternyata perkampungan mereka itu dibatasi atau disekat gitu ya, ditutup dengan tembok-tembok sebagai tameng. Jadi mereka ada benteng-benteng yang mengelilingi kampung mereka. Mereka merasa tidak nyaman, mereka hidup tidak merasa tidak tentram, gitu ya. Ya. Jadi itu, dan sampai sekarang kan kalau kita lihat perumahan itu kan gitu ya, ada tembok, ada pagar, ada itu ya. Ada juga perumahan yang di dalamnya itu tidak ada, antar rumah dengan itu tidak ada temboknya, blong terbuka. Berarti merasa nyaman, merasa aman. Baik. Bani Nadir ketika mereka itu akan diusir, diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sebenarnya takut gitu kan. Dan mereka setelah dikepung 15 hari itu kan mereka keluar. Gitu ya. Mereka keluar dari persembunyian mereka di benteng-benteng, mereka keluar kan gitu. Padahal sebelum mereka itu dikepung oleh pasukan Rasulullah SAW, mereka itu udah mendapatkan angin segar, berita yang menggembirakan. Apa maksudnya itu? Kata orang-orang munafik Madinah, wahai saudaraku Bani Nadir, jangan menyerah kepada Muhammad dan tentaranya. Kami akan bersamamu. Kalau kamu diusir, kami akan terusir. Kalau kamu diperangi, kami akan membela. Kan gitu kira-kira itu. Kalau kamu nanti diserang, kami akan pertahankan bersama kalian. Itu janji-janji orang munafik. Atau Bani Nadir. Ya, kayaknya iya gitu. Mantep gitu. Ternyata itu hanya isapan jempol belaka. Bohong, janji palsu, dusta. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah. Itu gambar orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang munafik itu nggak berani berperang langsung. Kecuali mereka itu beraninya itu di belakang tameng, di belakang benteng. Gitu ya, di belakang benteng atau yang membackup-nya. Sama seperti sekarang juga begitu. Orang Yahudi itu berani kenapa? Karena ada bentengnya Amerika, bentengnya Eropa, negara-negara apa namanya Barat gitu. Mereka berani. Sebenarnya kalau sudah tidak ada lagi backingan dari negara-negara besar Eropa itu, Amerika dan Eropa, mereka sudah lulu lantak kan gitu ya. Au miwarai judul atau di belakang tembok. Jadi mereka sebenarnya orang yang takut, nggak berani berhadapan-hadapan tuh nggak berani. Ba'suhum bainahum syadid. Antar Yahudi sendiri itu mereka saling apa namanya tuh saling musuh, saling bermusuhan, gitu ya, saling menghancurkan. Coba Bapak Ibu melihatkan, kalau dilihat daripada sejarah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW,
Maka kota Madinah itu ada yang dikenal ada 5 suku. Ya. Pertama suku Aus, lalu Khazraj, lalu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Gitu ya. Nah, suku Aus dan Khazraj ini dibelah. Yang mereka sesungguhnya adalah awalnya saudara, bersaudara. Tapi tidak senang orang Yahudi dengan persaudaraan mereka, akhirnya mereka itu dipisah, difitnah supaya antara mereka itu berantem, antara mereka itu perang. Maka terjadilah perang di Madinah itu, dan perang itu lama sekali antara Aus dan Khazraj. Nah, orang Yahudi itu dari 3 kelompok tadi itu 2 bergabung dengan Aus, 1 bergabung dengan Khazraj. Jadi mereka Yahudi yang bersama suku Aus dan Yahudi yang bersama Khazraj itu kalau perang membunuh saudara mereka juga, yang Yahudi-Yahudi itu. Jadi mereka itu sebenarnya juga antar golongan mereka sendiri itu saling cari pengaruh, ya, menganggap mereka yang paling mulia dari yang lain dan seterusnya begitu. Jadi Al-Quran itu membuka kedok mereka. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau kira hati-hati mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu apa tuh? Bercerai-berai. Oh, itu gambaran banyak. Jadi orang berangkulan, para pembesar berangkulan, ketawa-ketawa, tapi dalam hati mereka itu bagaimana saling menjegal. Itu juga mungkin yang terjadi di negeri kita ini, gitu ya. Orang kulon, tertawa bareng, di satu meja makan bareng, tapi hati mereka, gitu ya, bagaimana caranya mengalahkan yang lain, bagaimana menyingkirkan yang lain, bagaimana eh, apa namanya eh, mengalahkan mereka, seperti itu gambarannya begitu. Maka harusnya kaum muslimin itu tidak seperti itu. Al-Quran sudah mengumumkan begitu tuh, harusnya golongan-golongan muslim, partai-partai muslim itu harusnya jangan ikutan begitu. Tapi begitulah kadang-kadang silaunya kekuasaan, silaunya apa namanya itu oh, golongan-golongan yang sedang berkuasa itu ya, jabatan sebagainya itu. Maka idealisme itu kadang-kadang dikalahkan oleh kepentingan kelompok gitu ya. Nggak penting eh, apa namanya masyarakatnya pendukungnya kecewa, nggak penting. Yang penting apa? Mereka terpuaskan dengan apa yang jadi tujuan mereka tercapai. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Al-Quran sebut mereka itu orang yang kurang berakal. Akalnya pendek dan seperti itu tuh. Demi kekuasaan yang sebentar merelakan eh, keadilan, em, apa namanya masyarakat, ya mengorbankan keadilan yang lebih besar. Al-Quran ini bicara tidak menyebut siapa-siapa dalam konteks ayatnya. Maksudnya dalam secara struktur, secara teks, secara nas tidak disebutkan. Tidak lain karena praktek-praktek seperti itu akan terjadi di masa-masa yang berbeda, di tempat yang berbeda, pada kelompok yang berbeda. Artinya ini sebagai fatron, ini sebagai mizan, ini sebagai takaran, pola. Ya pola begitu tuh. Terjadi bisa kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Gitu Bapak Ibu. Baik, saya kira itu pesan daripada surah Al-Hasyr ayat 14. Kita coba urai. Kalau saya menemukan kata-katanya sepertinya sama ya Bapak Ibu ya. Jumlahnya itu tuh Bapak Ibu. Oh, ini salah hitungannya nih, bukan 42 nih. 30, ini 26 ya, 27, 28, Gandeng 29, 30. 30, 31, 32. Oh, berarti saya kurang dong ya. 33. Oh, Bapak Ibu 33. Coba kita cek dulu. Ada yang kurang berarti saya. Mohon maaf nanti kita sempurnakan ya.
Hmm, Baik. Coba kita cek nanti kalau yang kurang Bapak Ibu mohon apa namanya ditambahkan. La maknanya tidak. Tidak. Jenisnya huruf ya. Huruf ya. Huruf apa nih Bapak Ibu nih? Nafi. Nafi. Alhamdulillah luar biasa. Huruf nafi. Kalau huruf nafi itu artinya tidak. Kalau yang artinya jangan, Nahyin. Nahi. Nafi. Nahi. kalau nafi tidak. Kalau yang jangan nahi, ya, gitu ya. Nahi. Nahi, nahi, Ya. nahi. Oke. Nahyun, nahiyah. Oke. Kita lanjutkan. Yuqatilunakum, memerangi kalian. Memerangi. 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 Oke. Memerangi. Oke. Ini fiil ya. Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Wawunya mereka. Ini isim, isimnya domir. Hasil. Domirnya boleh domir mutasil gitu ya. Fa'il. Oke, sebagai hukumnya kalian. Kalian. Isim ya. Isim domir Isim domir mutasil. mutasil. Jami'an Jami'an. seluruhnya, seluruhnya. Semua. Seluruh atau semua. Mohon maaf. Seluruhnya, semuanya. Ini isim. Iya. Jama'. Isim. Jami'an. Jama'i. Sama. Sifat. Dia sifat. Oke. Illa kecuali. Huruf. Kecuali huruf. Huruf apa ini Bapak Ibu? Istisna. Istisna. Illa fi Quran. Fi. Pada. Di dalam huruf Huruf. jar. Jar. Quran. Negeri-negeri. 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 Kampung. Isim jamak taksir. Jamak taksir. Kalau ditanya jamak taksir tunggalnya apa nih Bapak Ibu nih? Quran ini tunggal, kata tunggalnya apa ini? Tunggalnya. Aduh. Tunggu. Rum. Guru. Apa tuh? Guru. Kuliah. Korea. Jamak apa tunggalnya itu Korea. Oh, Korea. 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 Korea kampung, negeri ya. Negeri. Kampung, negeri Korea. Muhassana. Hassana itu aslinya terbentengi. Terbentengi. Hisnun benteng. Muhassana terbentengi. Itu. Ini isim, Bapak Ibu. Isim. Sifat. Isim maf'ul, sifat. Sifat tuh. Kalau urayanya sifat ini adalah isim maf'ul. Itu. Makul. Atau Huruf. huruf apa ini Bapak Ibu? Ataf. Sahih. Ataf. Min. Dari huruf jar. Betul. Wara. Belakang. Belakang. Sin torok. Ini apa namanya? Isim. Isimnya Zorof. Zorof. Ya. Isim makan bukan? Duduk.
Isi makan boleh, isi Zorof makan makan. boleh. Nah, tapi disebutnya zorof, ya zorof makan. Oh, Turut makan. Judur, Hmm. tembok-tembok. Turut. Sim. Isim, ini jamak taksir. Sama taksir. Kalau tunggalnya apa Bapak Ibu? Jidar. Ah, betul. Tunggalnya jidar. jidar. Jidarun. Ya, itu tunggalnya itu jidar. Pakai alif ya jidar. Betul, Pak ini. Ya, kalau ditulis begini nih, jamak taksir. Jidar. Tunggalnya ini gitu Oh, tuh. Ah, jidar. jidar. Iya, jidar. Jamannya judur. Judur. Baksuhum. Suhu permusuhan. Ya, Musuhan. Baksu. permusuhan. Kadang-kadang baksun itu juga perang artinya ya. Oh, Baksun. Permusuhan, isim, isim. masdar. Masdar. Hum mereka, isim, Tim domir mutasil. dhamir muttasil. Baina antara Antara di antara isim zorof. Nah, kalau ini zorof makan. Jorok makan ya. Ya sama kayak tadi tuh zorof waro'a zorof makan. Ya. Saya jangan. Keterangan apa namanya? Keterangan tempat Yang antara tempat. antara iya. Oke. Hum Mereka Isim. mereka tim domir si mutasil. dhamir Munfasil. muttasil. Oh, Ah, di sini mutasil, Bun. oh mutasi Ustaz ya. Iya, karena nanya disambungkan bainahum gitu ya. Ada ya. Mutasil. Bainahum. Iya. Tahsabuhum. Mengira. Ketinggalan Ustaz. Apa, Bun? Sadid. Apa? Sadid. Syadidnya Mas. Sadidun. Nah, pantesan tuh kan kurang. Tahsabsuhum bainahum syadid gitu ya. Tadi disebutkan. Oh, Iya, sadidnya pantesan belum. tuh sadidnya hilang. Hmm. Iya, keras. Keras. Sadidun keras. Sangat. Isim, sifat. Sifat. Tahsabuhum, engkau kira. Itu yang mudhari bukan Ustaz. Yang mudhari. Betul. Nah, ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Hum. Mereka. Mereka Isim domir. isim domir. Mutasil. Jami'an kayak tadi tuh Mutasil. seluruhnya. Oh ya boleh domir muttasil. Seluruhnya jami'a semuanya seluruhnya. Tapi kalau bersatu gimana? Gimana Bu? Bersatu. Bersatu. Ya kalau bersama Kumpul. ya kalau arti secara ininya bersama ya. Bersama. Seluruhnya ya bersama. Secara aslinya artinya bersama. Mungkin di sini apa namanya terjemahnya kamu kira mereka satu. Nah, ya bersatu. Kamu kira Bersatu. mereka tuh bersama-sama gitu ya. Satu Bersatu, tambah bersama-sama. padahal enggak demikian. Ya. Bersama ya. Isim sifat ya. Sifat. Wa qulubuhum sedangkan Wah, huruf. Isim sifat ya Ustaz tadi ya. bener nih isim sifat nih huruf wanya huruf. Nama apa namanya huruf hal. Hal. Ya.
Qulubuhum hati. hati. Ini isim. Ini jamak taksir. Taksir. Hum mereka. Isim domir mutasir. Isim domir muttasil. Qulubuhum syatta. Syatta. Apa syatta Terpecah. itu? Terpecah. Isim Ya. Lawannya bersatu. Itu bercerai. Ya, syatta itu bercerai, terpecah. sama Isim taksir. juga. Ini isim. Iya. Isim. Nah, ini isim apa ini? Syatta. Bukan sifat ya Ustaz. Syatun. Iya, syatin. Ini sifat. Sifat. Dzalika. Kemudian Demikian. isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Bi annahum. Bi-nya itu di sini karena aslinya. Karena ya. Ini huruf. Huruf jar. Terus hurufnya apa nih? Huruf jar. Ustaz, anaknya dipisah nggak Ustaz? Iya, betul pun. Bisa ya. Iya. Bi anna. Oke, ini kok kenapa muncul ini ya? Ada tulisan apa ini? Oh iya, enggak. Karena ya. Anna bahwa. Bahwa. Ya, bisa sesungguhnya bahwasanya ini huruf ya, Oh, itu huruf ya. huruf nasab taukid. Taukid Iya, ya. taukid, taukid nasab dan taukid ya. Masuk Oh, taukid. betul. Sebab dua-duanya itu nasab dan taukid. Iya. Karena ana itu ya menasobkan, ya menguatkan. Menguatkan itu taukid, gitu. Sedangkan fungsinya itu menasabkan. Menegaskan Masih boleh. dalam kalimat. Menegaskan, iya, iya taukid itu menegaskan, betul. Jadi apa tadi? Taukid itu menegaskan. Itu ya. Terus setelahnya Pak. Mereka. Mereka. Isim domir mutasir. Mereka isim domir Mutasir. 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 Betul. Qaumun. Kaum. Kaum orang. Isim. Isim mufrad. Ini isim mufrad tapi maknanya jamak. Jamak. Iya, Bibi. Isim Ini mufrad makna isim jamak. mufrad tapi maknanya jamak. Gitu. Coba Ibu perhatikan. Kaumun itu artinya apa? Kaum. Iya, gitu ya. Sedangkan kaum itu selalu sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Berarti kaumun itu dari sisi lafaz dia tunggal, tapi dari sisi makna dia Banyak. 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 Iya, jadi dari sisi kata, jenis kata dia mufrad, tapi dari sisi makna dia itu jamak. Itu Bapak Ibu. Seperti kelompok gitu Ustaz ya. Mungkin Kelompok, benar. kelompok itu banyak tapi mufrad itu. Mufrad. Satu Dan kelompok. itu nanti Kelompok. ada zamannya kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok sama. Akwam Sama. berarti ya, akwam. Sama Bapak Ibu, umatun, umat ya. Oh, umat ya. Umat itu kan tunggal tuh, Tunggal ya. tapi maknanya Banyak. Sama. Iya, maknanya banyak. Nah, itu contohnya gitu tuh. Jadi dari sisi lafaz dia apa tadi? Mufrad, Mufrad. tapi dari sisi makna hakiki dia itu jamak. Sama.
Kaum, umatun, sama lagi ahlun. Ahlun. Ahlun Bapak Ibu. Ahlun Apa ahlun? keluarga. 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 Banyak. Keluarga. Namanya keluarga mesti? Masih Banyak. banyak. Iya. Kalau sendiri namanya nggak keluarga lah. Ya, ya, ya. Sendiri, 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 Iya sendiri. sendiri. Tapi ada jamaknya karena keluarga kan banyak. Keluarga A, keluarga B, keluarga C. Gitu. Oh, ya, ya. Nah, itu kata-kata itu seperti itu sering kita temukan tuh. Bapak Ibu itu. Kita temukan di dalam ayat Al-Quran. Oke. Ada istilahnya nggak Pak Ustadz ya? Bahwa dari segi makna itu mufrad, tapi dari segi anunya jamak gitu. Ada istilahnya nggak? Oh iya ya, paling apa namanya, saya belum tahu persis apa, belum pernah dengar ya apa Iya, namanya, iya, iya. tapi ismun mufradun yurudu bihil jama' paling itu juga keterangannya sama, isim mufrad tapi maksudnya jama' kan Oh, gitu. gitu. Nah, dari sisi lafadz itu mufrad, dari sisi apa namanya, dari sisi makna dia itu banyak. Banyak. Itu. Oke, kita lanjutkan. La, Tidak. tidak. Huruf Huruf nafi, nahi. nafi. Nah, Kok anfi Nahi. ini? Nafi. Ya, Nahi. Yaqilun, berakal. fi'il mudhari. Iya, berakal, berpikir. Itu sama. Fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Wanya mereka. Mereka isim domir. Isim domir muttasil. Nanti mungkin yang akan datang kata yang di tengah ini jenis ini Bapak Ibu nih. Kita gandeng aja ya jenisnya langsung nih. Jadi yang jenis dan uraian itu satu. Jadi misalnya begini nih. Ini fi'il langsung aja di sini fi'il mudhari. Gitu ya. Nanti tambahannya di sini kedudukannya kita sebut nanti. Gitu. Nanti untuk akan datang insya Allah. Gitu. Baik, sampai poin ini, sampai batas ini, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan ayat surah Al-Hasyr ayat 14. Kalau ada, Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, tanya Ustaz. Ya, Fadal. silakan Pak Haji. Terima Ya, kasih Pak Ustadz. Itu berkaitan dengan tafsirnya tadi Pak ya. Itu kan iya, bahwa di Yahudi itu dikelompokkan beberapa suku tadi ya. Ada betul. suku yang di Madinah itu 3, cuma di luar 2 dan bergabung gitu ya. Ini yang dimaksud la yuqatilunakum, maksudnya mereka berperang itu atau memerangi itu antara mereka, berarti antara suku-suku itu Pak. Di antara suku-suku Yahudi mereka tuh sering berperang gitu Pak. Bukan Ya. perang Muslim atau gimana Pak? Mohon Dalam penjelasan. konteks ayat ini, itu memang maksudnya kum itu adalah kaum muslimin. Mereka, orang-orang Yahudi itu, hai Nabi dan kaum muslimin, ini kan pada peristiwa tadi saya bilang pengusiran Bani Nadir ya. Jadi mereka itu yang katanya gitu ya, berani. Jadi gini, Bapak Ibu, waktu Nabi SAW itu selesai perang Badar itu diejek tuh sama kaum Yahudi itu. Apa kata kaum Yahudi itu? Kalau kamu ngalahin orang Quraisy mah, ya sepele. Kalian belum tahu. Kalau jumpa dengan kami, kalian belum tahu. Gitu. Mereka Oh, orang Quraisy itu takut. Itu kata mereka itu. Cuma ngomongnya, ngomongnya di belakang kan gitu. Dia nggak tahu bertemu dengan siapa nanti. Kalau sesungguhnya kalau dia tahu siapa kami, kata orang Yahudi, mereka baru tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan kami. Tapi ngomongnya di belakang. Kan gitu. Nah, akhirnya kemudian pada peristiwa Bani Nadir ini, dia berkhianat, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Akhirnya sama Nabi diperangin tuh mereka, diperangi. Nah, ketika diperangi,
gitu ya. Mereka minta cari bala bantuan, malah bantuan ya, bala bantuan. Nah, bala bantuan itu eh, orang orang ya munafik lah yang akan membantu mereka. Karena mereka orang munafik itu merasa sepenanggungan dengan orang-orang Yahudi gitu. Maka orang Bani Nadir itu merasa punya keberanian karena mau didukung oleh orang munafik. Hmm. Jadi bilang, "Oh, kita akan bersama-sama." Itu di ayat sebelumnya ya. Kalau kamu diperangi, kami akan bersama kalian. Kalian diusir, kami akan terusir. Tapi kenyataannya begitu Nabi Muhammad SAW mengepung mereka, orang Yahudinya, orang munafiknya nggak datang-datang. Gitu. Jadi akhirnya mereka, ini mah kita cele udah tadinya mau menyerah, dari awal sudah mau berdamai saja, tapi dia bilang jangan. Pokoknya harus dilawan. Begitu kita melawan, menunggu bantuan, Oh, bantuannya kagak datang-datang. iya. Akhirnya menyerah. Dan itu mereka kan digambarkan la yuqatilunakum illa fi jami'an illa fi qura muhassanah. Hai Nabi, mereka itu orang Yahudi dan munafik itu gak berani langsung perang bersama kalian. Gak berani. Gitu. Jadi gimana? Mereka itu berani dari belakang, di belakang tabir aja. Di belakang tembok. Dan sejauh yang saya ketahui nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, nanti minta boleh kalau nanti ada sumber yang koreksi. Saya belum lihat di zaman Nabi ada perang bersama orang Yahudi sendiri ya, nggak ada. Hmm. Muslim sama Yahudi itu nggak ada tuh. Yahudinya beraninya itu gerombol sama yang lain, Keroyokan. ngeroyok, Ikut, ngeroyok. ikut orang. Nanti perang Ahzab, mereka gabung ke orang-orang itu, Hmm. orang-orang Quraisy, gitu ya. Ya, Benar. numpang lah ini. Jadi Nah, belum itu, mohon maaf, setahu yang bacaan saya ini belum ya, pernah ketemu di zaman Nabi sampai wafatnya beliau, Nabi kaum muslimin perang berhadapan-hadapan sama orang Yahudi sendirian, nggak ada gitu. Gitu. Nanti yang mau perang beneran sendirian itu apa itu? Itu Khaybar. Tapi Khaybar kagak nongol di dalam tembok aja sampai mereka menyerah. Gitu. Semuanya begitu. Gitu. Jadi perang-perang bener kayak perang Badar, perang Uhud itu nggak ada tuh kisah yang saya baca orang Yahudi yang tampil bersama Muslimin perang itu nggak ada. Gitu. Jadi sama proses nanti Khaybar itu proses seperti Bani Nadir tadi dikepung gitu. Lalu mereka dari dalam tembok aja terus menyerah. Kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi ayat ini yang beliau tadi tanyakan, Pak Haji saya tanyakan, ini dalam konteks mengingatkan kaum muslimin. Gak usah takut, mereka tuh nggak bakalan menyerang kalian langsung. Beraninya dari belakang tembok doang. Ya, gitu. Omongnya doang gede. Gitu ya. Gitu. Begitu sekarang didatengin, pasarnya, iya begitu didatengin, sekarang orang Yahudi juga. ada kayak gitu tuh. Omdo ya Ustaz. Orang Yahudi sekarang begitu tuh. Beraninya karena ada backingannya doang. Kan gitu. Kalau udah mau diserang, dia teriak-teriak ke Amerika, teriak-teriak kemana-mana kan gitu. Ya udah. Ya kata orang yang membantu Amerika, wong Amerika tuh Yahudi juga kan gitu. Baik. Wallah alam bisawab. Gitu Syukur, Pak Haji. Ya sampai-sampai. syukur, Yang lain Bapak. Bapak Ibu silakan. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Cukup? Baik. Ya, kita lanjut Ustaz, silakan. Kita masuki sekarang hadis qudsi ya. Kita akan tahu Bapak Ibu, mohon maaf nih ya, kita yang kecil sekarang ini nanti kalau masuk surga ternyata kita tuh tinggi loh nanti. Kita yang badannya tambah, ternyata orang itu dari zaman dahulu terus ke belakang nanti nih setelah kita nih, menurut di sini orang bertambah kecil, Ibu, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Ini. Dari sisi Menurut fisiknya tambah kecil.
Urut. Iya, logis juga. Kenapa tambah kecil? Supaya bisa berbagi tempat. Berbagi tempat. Kalau semuanya tinggi repot tempatnya, kurang. Kan buminya semakin padat. Jadinya orangnya tambah kecil. Gitu ya. Umurnya Nah, semakin hadis pendek. ini nih. Umurnya selalu tambah pendek, fisiknya tambah Iya. mengecil gitu ya. Tapi mohon Apalagi maaf belum, bukan penduduknya kuntet, padat. bukan kuntet. Stunting ya. Bunda, iya Bunda Sri Dwiarti, Bun, boleh bacakan Bun hadisnya nih, silakan. Silakan, Bu Sri. Mic-nya, Bun. Ayo. Bun, mic-nya. Ya, iya. Iya, silakan Bu Sri Dwi. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi qala qalaqallahu adama wa tuluhu situna diro'a tumma qala adhab Ishab. fasalni ala ulaika minal malaikat fastami ma yu ma yuhayyunak Yuhayyunaka. ma yuhayyunaka Mm-mm. tahiyatuka wa tahiyatu duriyatika Mm-mm. faqala assalamualaikum faqalu assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Rahmatullah. Fakulu fakulu man yadkulul jannata Jannata ala surati Adam Adam. malam yajal kholak kholku Malam yang yazal khalqu yang kusuk. malam yajal kholku yakusu hatta Ana. ana Al-ana. Akhrajahul bahajahul Bukhari. Bukhari. Artinya Bun. Artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdurrazak dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, telah Allah ciptakan Adam dengan semua ciri fisiknya, tingginya 60 hasta. Selesai Allah menciptanya, Allah berfirman, sana pergi dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk itu. Dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka kepadamu. Sebab itu sebagai salam penghormatanmu dan juga anak cucu keturunanmu. Adam mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Dan mereka menambahnya lagi dengan wabarakatuh. Maka siapapun yang masuk surga, ciri fisiknya seperti Adam, tingginya 60 hasta. Namun manusia semenjak zaman Adam, tingginya semakin berkurang hingga sekarang. Iya. Itu ya Bu ya. Itu. Berbagi sama yang lain berarti. Sekarang juga makin pendek kita juga Ustaz. Makin tua Gitu makin ya. makan. Itu ya. Secara umum ya, secara umum. Tapi ada juga orang yang tinggi-tinggi kan. 60 hasta itu eh, kira-kira berapa meter tuh Bun? 30, 40-an. Bangsa 40-an meter. 40 meter. 40 meter. Orang kalau tingginya 40 meter Bu. 30 meter kan.
30 meter. 2 meter Karena aja satu udah hasta dekat. diprediksi setengah meter. Kalau 60 Setengah hasta meter. berarti 30 meter. 30 meter. Baik, 30 meter. 30 meter itu. 20 meter aja udah tinggi. Kayaknya eh masjid Pak Haji Zainal yang tingkat aja tuh lantai 2-nya nggak sampai 30 kali ya. Iya. Terus segi pohon kelapa itu 30 meter. Kenapa? Itulah Bapak Ibu mengapa Nabi Masya Allah. Adam, Nabi Adam waktu diturunkan di Abwa ya, di daerah India. Hawa diturunkan di Jeddah, daerah Hijaz. Maka namanya Jeddah kan. Jeddah itu kan Jidah, nenek. Nah, situ. Iya, Jidah itu kan nenek. Nenek Dari Babat. India, jalan menuju Mekah begitu ya. Iya. Ketemunya di Bukit Arafah. Di Bukit Arafah ya, di Bukit Rahmah, Jabal Rahmah orang bilang. Di Arafah ada Jabal Rahmah. Itu dulu kagak ada kereta, kagak ada apa. Wong kakinya orang tingginya 60 meter, sekali langkah berapa meter itu coba. Sekali langkah, pulang, 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 kan gitu ya. Terus lari, ya gimana nggak cepet ya. Gitu ya. Jadi seperti itu apa namanya dahulu itu. Terus di Jeddah itu ada apa namanya itu peninggalan katanya. Itu sepedanya Nabi Adam. Gimana sepeda Nabi Adam, gimana sepeda? Siapa yang bikin gitu ya? Yang bikin Siapa yang siapa? bikin? Jabal Rahmah itu pendek Besinya Pak Ustadz ya. apa? Jabal Rahmah berarti pendek pada eranya beliau Nabi Adam. Iya. Jambal rahmnya pendek, Nabi Adamnya tinggi kan gitu ya. Berarti itu kayaknya entah bener atau enggak tuh makanya tuh ya. Bener itu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmahnya pendek bener. Tinggian Nur Adamnya kan gitu ya. Lalu Bapak Ibu kan kalau Jabal Rahmah kan ada tembok kecil di tengah-tengah tuh ya. Gitu ya. Ya. Ada monumen kecil tengah-tengah. Lah itu mah sejarinya Nabi Adam kali. Jadi mengada-ada orang. Pokoknya maka orang itu ini dulu Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu di sini nih gitu. Ketemu di apa namanya monumen ini loh gimana orang 60 meter. Seenggak-enggaknya aja. Jadi nah itulah Bapak Ibu. Nah, itu tambahan-tambahan sisanya kan gitu ya. Dalam kisah memang dalam kisah begitu, dalam kisah berjumpa di Arafah kan gitu ya. Ya, Arafah, kenapa? Karena Arafah namanya juga Arafah dia bilang kan gitu. Ya udah ya pendapat itu tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, nggak ada dalam Al-Quran itu semata-mata adalah dari penjelasan para ulama aja sebagai pendapat kan gitu. Baik, kita kembali lagi ke hadis kutsinya. Jadi Bapak Ibu kan dalam hadis ini ada nilai penting yang bisa kita ini Bapak Ibu bisa kita ambil. Pertama itu ternyata salamnya kita itu diajarkan oleh malaikat. Tentu awalnya dari Allah. Lalu Allah mengilhamkan kepada malaikat agar malaikat menyampaikan itu sebagai pelajaran bagi kita, sebagai panduan bagi kita. Kata Allah kira-kira setelah dicipta nih, Noh datang sana sama orang yang apa sama malaikat yang duduk-duduk. Oh duduk-duduk ya gitu juga. Dari situ dia bilang tuh apa nah idza fasalim ala ulaika minal malaikah. Itu kalau terjemahannya begini bahasa Arabnya begitu kenapa terjemahnya lagi duduk-duduk itu juga jadi terjemahannya macam-macam aja ya. Kan gitu. Jadi enggak aja. Itu kalimatnya fasalim ala ulaika minal malaikah. Ucapkanlah olehmu salam kepada mereka itu para malaikat. Itu aja. Enggak pakai cara lagi duduk-duduk. Kopi. Ya, kan? Itu kan tambahannya. Iya. Itu namanya terjemahan tafsir. Mau malaikat kok kenapa duduk capek? Malaikat nggak punya rasa capek. Kita aja yang capek. Malaikat nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, kan gitu. Bayangin kalau satu waktu itu ada sekian ratus orang yang harus dicabut nyawanya, Israel bilang, duh capek ya istirahat dulu lah repot ini urusan. Kan gitu. Orang pakai ditunda acara kematiannya. Kenapa belum datang di Israel? Istirahat lagi duduk-duduk. Kan kacau tuh. Jadi la ya'sunallaha fi ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu dalam surat As-Saff. Malaikat itu melaksanakan apa saja yang diperintahkan, tidak sedikit pun, tidak sekalipun dia tuh membangkang.
Itu dia. Baik, maka malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itulah yang akan menjadi salam kita. Kira-kira itu salamu dan anak keturunanmu, hai Adam nanti. Jadilah kita assalamualaikum. Gitu ya. Kalau satu assalamualaika, kalau banyak assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullah. Gitu ya. Baik. Fazaduhu wa rahmatullahi fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Maka setiap orang yang akan masuk surga nanti seperti gambaran Nabi Adam. Falam yazal al-khalqu yanqus. Ini falam yazal al-khalqu yanqus itu bahasa kitanya Bapak Ibu, itu waktu demi waktu itu berkurang, menyusut. Itu falam yazal maksudnya, terus menerus. Falam yazal al-khalqu, ciptaan itu atau manusia itu, makhluk itu terus menerus menyusut. Hatal an, sampai hari ini. Gitu. Itu riwayat Imam Bukhari. Gitu. Jadi bunyi haditsnya begitu ya. Kan bagaimana betul bahwa salam kita itu salamnya para malaikat, salamnya penghuni surga. Kan di dalam surah Al-Waqi'ah gitu ya. Illa qilang salaman salama. Begitu. Ya, illa qilan. Ucapan mereka itu salam, salam, assalamualaikum, salam. Maka salam alaikum itu ucapan salam penghuni surga, ya benar itu. Gitu. Orang kalau bilang selamat pagi, dia nggak terima, masa pagi doang saya yang selamat. Gitu. Tapi kalau kalau assalamualaikum kan itu enggak, kan assalam Bapak Ibu, salam kan masdar ya. Ya, assalamu. Kalau dibuang alif lamnya, salamun kan? Salam itu bentuknya fiil atau masdar? Salamun. Masdar kan? Master. Masdar. Apa penjelasan masdar itu? Masdar itu kata kerja yang digunakan. Oke. Apa identitas masdar yang lain? Masdar itu berbeda dari fiil karena masdar mesti terjemahnya sama dengan fiil, tapi masdar tidak ada kaitan waktu. Kalau fiil madhi masanya lampau, fiil mudhari sekarang. Orang yang akan datang. Kalau masdar tidak madhi, tidak mudhari, tidak akan datang sepanjang masa. Maka kalau kita ucapkan assalamualaikum, berarti keselamatannya langgeng gitu maksud. Sepanjang masa. Tuh, selamat. Selamatnya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sampai dalam kubur dan di akhirat juga selamat, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sekarang doa. Ini doa ini sebenarnya bukan doanya, tapi ini petunjuk tentang doa. Petunjuk dengan doa. Bunda Rina boleh bacakan Bun untuk kita, silakan Bun. Silakan, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahaduhum falyazimil mas'alata wala yaqulan Allahumma in syi'ta fa'aduni fa innahu la mustakarahu la muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia berdoa dengan perasaan yang mantap. Dan janganlah mengucapkan, ya Allah, jika engkau menghendaki, berilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memaksa Allah
untuk berbuat sesuatu. Iya, Muttafaqun alaih. muttafaq alaih berarti riwayat Bukhari Muslim. Ya, Ini petunjuk bagi kita, ibu-ibu, bapak yang muliakan. nggak boleh Ustaz. Kalau berdoa, maka mintalah sungguh-sungguh pada Allah. Itu. Terus jangan berdoa tapi nggak mantap, nggak sungguh-sungguh. Seperti kalimat di bawah ini, ya Allah a'tini in syi'ta. Ya Allah berikan kepadaku. Tapi kalau engkau pengen, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Nah itu namanya nggak sungguh-sungguh orang doa gitu. Ngapain dikasih? Ngapain dikasih? Wong mintanya juga nggak serius kan gitu ya. Ya Allah sembuhkan aku ya Allah kan gitu. Nah, Tapi itu kalau mantap. engkau pengen, kalau enggak juga nggak apa-apa ya nggak disembuhin. Ya, biarkan Ya. sakit. Nah itu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau minta bismillah. Sebab apa? Sebab orang berkali-kali minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan tanda kutip memaksa Allah. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Iya. Gitu. Kitanya berharap, tapi Allahnya mah permohonan kita itu Allah nggak terbebani dengan doa kita. Tapi Allah seneng mendengar kita tuh merintih-rintih, mendengar kita tuh memaksa-maksa. Tapi Allah tidak ya dikondisikan menjadi terpaksa. Enggak. Ya deh, inilah dari ini kasihan udah enggak juga. Ya deh, pokoknya Allah insya apa namanya Allah kalau Allah menghendaki ya atas kehendaknya Allah memberi kita atau sebaliknya. Cuma kitanya yang tidak boleh kalau berdoa seperti itu. Kalau engkau berkehendak ngasih yang ngasih, kalau enggak ya kapan waktu deh boleh, enggak boleh begitu tuh. Namanya enggak serius berdoa itu. Maka dalam doa boleh diulang-ulang 3 kali. Tanda bahwa kita serius memintanya. Gitu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ikhtisar surah. Ikhtisar surah ya. Oke. Ikhtisar surah. Surahnya Takwir 181. Nama surat At-Takwir. Itu ya. Takwir artinya menggulung. Dinamanya takwir karena pada ayat pertama bicara tentang takwir gelapnya matahari. Ya. Idza syamsu kuwirat. Apabila syamsu matahari digulung. Ya, digulung. Berarti sudah tidak lagi berada di peredarannya. Oke. Ada nama-nama lain. Ya. Itu. Oke. Alasan penamaan at-takwir lantaran pada ayat pertama surat ini disebutkan tentang takwir. Yaitu tatkala matahari digulung. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu tuh. Oke. Oh ini bukan nama lain berarti ya. Ada nama lain tetapi sedikit berbeda. Tapi mirip-mirip nih. Nama lainnya kuwirat. Nah, nama kuwirat. Jadi takwir itu masdar dari kuwirat. Gitu. Kalau kuwirat itu fiilnya, kalau takwir itu masdar. Itu, Bapak Ibu. Oke, dan tita surat. Surat At-Takwir ini terdiri dari 29 ayat, 104 kata, 434 huruf. Urutan dalam Al-Quran ke-81, sedangkan turunnya ayat surat ke-7. Surat At-Takwir tergolong menjadi salah satu surah Makkiyah. Berarti dia turunnya di Makkah. Dari sisi surah, At-Takwir termasuk dalam kategori surat Al-Mufassalat. Kita sering dengar nih Al-Mufassalat, Al-Mufassalat, Al-Mufassalat. Ya ini surat-surat yang berukuran relatif dan letaknya pendek, maksudnya relatif pendek. Dan letaknya pada juz 30. Relatif pendek. Cuma puluhan aja ya suratnya, ayat-ayatnya ya. Surah ini merupakan surat ketiga dari 7 surat yang dimulai dengan kata idza. Yang menunjukkan keterangan waktu. Nomor 4 ayat berisikan fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Nah, itu tentang waktu semua tuh. Bapak Ibu.
waktu. Ada waktu ada 4 ya. Ya. Al-jawaril kunnas terbenam. As-as. Itu tadi apa? As-as. As-as berarti gelap. Misalkan gelap. Nafas menyingsing. Nah, itu semua terkait dengan waktu. Ada sabab nuzul pada surat Takwir ini ayat ke-28. Yaitu pada kalimat gitu, lima saminkum yastaqim wa matasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Sulaiman bin Musa, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hatim dari Baqiyah bin Amr bin Muhammad dari Zaid bin Aslam yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir dari Sulaiman bin Al-Qasim bin Mukhairmarah bahwa ketika turun ayat liman sya'a minkum mayyastaqim, itu artinya barang siapa atau bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus, maka Abu Jahal datang dan berkata, kalau demikian kitalah yang menentukan apakah mau lurus atau tidak. Maka Allah dilanjutkan ayatnya ke-29 membantah ayat itu. Ya, liman sya'a minkum mayyastaqim, Allah berfirman jelasnya, wa ma tasyauna illa insyaallahu rabbul alamin. Dijawab sama Allah, nggak bisa kamu menentukan, kami menentukan. Gitu. Lalu ada keutamaan surah Bapak Ibu. Apa keutamaannya? Keutamaan membaca takwir dan antara lain sebagai benteng kehidupan agar terhindar dari gangguan dan serangan sihir. Selamat dari segala gangguan dan baik gangguan manusia maupun gangguan jin dan setan, serta agar terhindar dari macam-macam penyakit. Itu keutamaannya. Istimewanya, nah ini dia. Di antara keistimewaan surat At-Takwir adalah yang pertama, di dalam At-Takwir itu ada asyaratu wal jawab, ada syarat, ada jawab. Kan idza itu kan syarat. Gitu ya. Samsu kurat idan nujumun katu dal jibalu surat. Nanti mana jawabnya? Alimat nafsum ma'ah torat. Nah ini Ibu nih. Diperhatikan Ibu ini. Ini dari nomor 1 ya sampai nomor 13 ini bunyinya adalah tentang sumpah gitu. Lalu jawabannya ayat 14. Alimat nafsum ma'ah torat. Setiap jiwa tahu terhadap apa yang telah dilakukannya. Oke, lanjut. Asyaja'u. Surat ini mengandung keindahan sajak. Buktinya ujungnya ats aja Bapak Ibu tuh. Lihat ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibal wa idzal isyaru utilat wa idzal hushurat wa idzal nufusu wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu suwijat wa idzal ma'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzal nusuhu nusyirat wa idzal samaku syitat wa idzal jahim su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Tuh ada ats semua. 14. Ada 14. Iya, ada 14 kata yang pada itu kan puitis. Nah, itu keindahan Al-Qur'an. Saja. Apalagi jinas. Jinas itu kesamaan jinas itu kesamaan ujung bunyi itu. Ya. Kalau ini pola itu biasanya ABAB gitu tuh. Kalau kalau pantun bisa ABAB. Menurut beliau di dalam surat At-Takwir dapat jinas nakis, yaitu ayat Al-Jawaril Kunnas, faloksimu bil khunnas. Coba Bapak Ibu, kunnas yang satu pakai kho, yang satu pakai kaf, itu doang kan ya? Iya. Kunnas. Iya. Tuh, terus pada ayat 21 lil arsy makin muta'in sama amin makin sama amin kan sama-sama innya itu. Oh, tuh indah benar ya. Nah, itu sama-sama tuh. Itu keindahan namanya jinas. Jinas itu katanya yang mirip sekali sama. Kunnas kunnas sama khunnas. Sama kok sama kaf saja. Makin sama amin.
Ya. Isti'arah. Isti'arah. Nah, ini bab balaghah nih. Kemudian beliau menyebutkan lagi adanya unsur isti'arah, yaitu cara mengungkapkan makna dalam bentuk gambaran imajinasi. Di antaranya isti'arah tasyrihiyah, lafadz was-subhi idza tanafas. Ya. Apa itu? Jadi apabila subuh telah bersinar cahayanya. Gitu. Jadi apabila subuh telah bersinar, Cahayanya. kok subuh kok bersinar kan gitu. Berarti itu menunjukkan waktu udah berubah. Gitu. Nah, udah terang. Ya, fajar Padahal telah subuh menyingsing. masih gelap. Ada kinayah. Beliau juga menyebutkan kinayah, yaitu mengucapkan lafaz tetapi yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Imam As-Sabuni menyebutkan adanya kinayah latif versi yang lembut dalam lafaz wa ma sahibukum bimajnun, yang makna temanmu itu di situ merujuk kepada Nabi, gitu ya. Jadi Nabi disebut sahib, gitu. Berarti sesuatu karena teman kan sangat dekat dengan kita. Iya. Itu maksudnya. Temanmu, teman akrabmu itu nggak mungkin orang gila. Nah, jadi Nabi dikiaskan di situ sebagai kawan, sebagai teman dekat, agar dalam hati apa namanya itu meyakinkan diri kita. Kita kan tidak rela teman kita gila, kan gitu. Dan Nabi Muhammad itu diabaikan sebagai teman, kan gitu. Maka lebih daripada itu mungkin kalau kita tidak rela kalau Nabi itu dikatakan gila. Itibak. Itibak adalah perbandingan antara dua lafaz yang berlawanan. Terdapat penyebutan itibak perbandingan dalam ayat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Satu tentang surga, satu tentang neraka dibandingkan. Ya. Ini semua bahasanya di dalam balaghah. Luar biasa nih. Balaghah. Lanjutkan tema-tema terakhir ini. Surah At-Takwir dimulai dengan deskripsi tentang hari kiamat dan perubahan yang terjadi tatkala hari kebangkitan terjadi. Di samping ikhwal pertemuan Nabi SAW dengan Rasul dan Rasul Karim, yaitu Jibril. Jadi Jibril ada sebutannya Bapak Ibu. Pertama Ruhul Kudus. Yang kedua Ruhul Amin. Yang ketiga Rasulun Karim. Itu nama-nama Jibril tuh. Iya, Rasulun Karim. Ini di sini ada pun di tulisan ini. Iya. Baik, apa secara umum isi kandungannya? Menjelaskan tentang hari kiamat, termasuk bangkit dan huru hara terjadi pada hari kiamat itu. Kacauan. Menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ayatnya di dalamnya ada macam gitu tuh. Kan gitu ya. Wa ma sahibuka birajul wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Di dalam ayat ini juga itu bercerita tentang bagaimana kedekatan Nabi dengan Jibril. Bahkan Rasulullah menyebut dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu melihat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya, gitu ya, sebagai malaikat, gitu ya, dengan tentu saja dengan izin Allah. Menyatakan bahwa Al-Quran merupakan pelajaran bagi orang yang menginginkan petunjuk. Itu. Kalau orang yang ingin petunjuk, maka dia senang kepada Al-Quran. Mengungkapkan beberapa bukti yang menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kelima, menjelaskan tentang balasan sekaligus keagungan Al-Quran. Itulah isi kandungan daripada surah At-Takwir. Dengan usainya menyampaikan tentang ikhtisar surah, maka bahasan kita di malam hari ini juga berakhir. Bahasanya sampai di sini. Kita lanjutkan nanti pada surah Al-Infitar. Monggo kalau ada hal yang ditanyakan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini, silakan. Ada? Silakan jika ada hal yang ingin tanyakan, apakah berkait dengan materi, benar tadi.
Ada. Baik. Tadi malaikat Jibril tadi Ruhul Kudus, Ruhul Amin, terus apa lagi? Ustaz? Sama Rasulun Karim. Rasul Karim. Rasulun Karim. Tadi Ustadz kalau kita berdoa kan harus Gimana pun? kalau berdoa kan kita harus mantap ya, tidak Iya, boleh. betul. Berarti juga kita berdoa katanya harus harap-harap cemas Ustadz. Oh, Dengan baik. Terus? harap-harap takut maksudnya takut tidak diterima doanya atau apa maksudnya gimana? Iya, Dengan baik. Jadi ada dalam diri seorang muslim itu diharapkan hadir, ini menurut Al-Ghazali ya. Diharapkan hadir ada dua sifat. Yang sifat ini sebenarnya bertentangan tetapi dibutuhkan manusia untuk menyimbangkan. Gitu ya, menyimbangkan. Ada namanya sifat khauf, ya. Khauf dan satu lagi roja. Roja itu harap. Khauf itu takut. Kenapa kita butuh dua sifat itu dalam diri kita? Itu yang menyimbangkan kita. Sebab kalau orang hanya punya khauf, putus asa hidupnya. Takut aja kemana-mana takut. Ada apa-apa takut. Ada ini takut. Kalau orang serba takut hidupnya, maka tidak nyaman hidupnya. Tapi, misalnya harus percaya diri. Terlalu percaya diri nggak ada takutnya, juga nggak baik. Sombong. Gitu. Jadi, seimbang antara takut dan harap. Termasuk tadi disebutkan oleh Abu Nadim, termasuk kalau kita sholat, perlu ada kekhawatiran dalam diri kita, hati kita, jangan-jangan doa sholat kita nggak diterima oleh Allah. Gitu. Jangan terlalu percaya diri, kira-kira gitu. Gimana kalau nggak diterima oleh Allah? Jangan terlalu percaya diri. Ya. Tapi juga jangan terlalu takut, khawatir terus, nggak selesai-selesai. Nanti nggak ngerjain apa-apa, takut tadi sih. Nah, ada dua sifat itu dalam diri seorang muslim, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam doa, tapi dalam banyak hal. Gitu, Bu. Gitu ya, berarti. Baik, Iya, makasih. Adakah yang lain, Ibu? alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini di ayat yang ke-26 itu fa'ina tashabun itu Allah menunjukkan kepada seluruh manusia atau khusus untuk orang kafir aja Ustaz? Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Baik. Dalam konteks ayatnya memang menunjuk kepada orang kafir. Orang kafir. Fa'aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Lima sa'minkum mayastaqim wa ma tasya'una illa yasha'allahu rabbul alamin. Benar. Tetapi ini juga kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Artinya apa? Pada saat itu tidak ada kemampuan apa-apa lagi. Maka kita orang-orang yang beriman, yang sudah beriman, punya keimanan, maka tentang keimanannya tingkatkan, begitu, pertahankan dan tingkatkan, gitu. Kenapa? Karena di hari itu semua orang akan dipersamakan di hadapan Allah, kan gitu ya. Maka menunggu masa itu sudah sangat mengerikan, menakutkan, kan gitu. Maka sebenarnya kepada kita semuanya agar apa, waspada, itu agar terus berbekal dengan kebaikan dan barangkali yang kalimat yang tepat, jangan pernah puas dengan kebaikan yang telah dilakukan, karena boleh jadi kebaikan yang kita lakukan tadi seperti yang saya sampaikan gitu, apa itu, boleh jadi itu ternyata nggak diterima oleh Allah. Itu namanya khauf. Ya. Iya, tapi kita harus juga ada rojanya. Apa rojanya? Ada harapan. Allah kan Maha Pengasih. Allah kan Maha Penyayang. Allah kan Maha terima taubat. Insya Allah lah taubat kita diterima. Gitu. Sebab kalau enggak, selalu takut, jadinya mau ngapa-ngapain, alah, paling juga nggak diterima lah. Buat saya kan gitu, repot. Pesimis. Jadi itu bagian daripada secara umum pesannya kepada siapa saja. Tapi dalam konteks ini memang yang diajak berpikir adalah orang kafir. Ayo orang kafir,
gitu ya. Kamu nanti kalau udah selesai di hari kiamat emang mau kemana? Gitu. Nah, gitu. Wallahu Jadi a'lam. Jadi Bishawab. kita jangan merasa cukup dengan amal, merasa kurang gitu ya Ustaz. Betul, Betul, betul. betul. Jangan rasa cukup dengan amal yang sudah kita lakukan. Benar-benar. Terus berbekal dengan lebih banyak lagi. Iya. Gitu. Yang sudah banyak Makasih. saja boleh jadi nanti menyesal. Kenapa ya saya jadi cuma segini padahal saya bisa lebih banyak lagi tuh nanti. Iya, Tadi. iya, betul. Iya, iya. Nah, itu. Makasih Ustaz. Sami-sami, Bun. Iya, Alhamdulillah. baik, Masya Allah. Tanpa terasa waktu juga yang membatasi kita, Bapak Ibu, Ustadz. Jadi kita sempurnakan untuk pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum rabbana shighara. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makasih Alamin. Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sempurnakan kembali dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir batin. Selamat istirahat sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Izin live ya. Dan sehat Ustaz. Amin. Baik.